Nah, siapa sih mereka? Udah pada tahu lah ya, karena kan iklannya udah di mana-mana ya. Jadi aku juga yakin nih teman-teman yang ada di sini juga banyak yang sign up karena pengen banget ketemu sama mereka, kan? Nah, di sini juga sudah hadir Alicia Serena dan juga Ryan Proto. Oke, kok aku heboh sendiri ya. Aku excited banget karena ini acaranya spesial banget, oke? Tapi sebelum kita ngobrol intens dengan Alicia dan juga Ryan, izinkan aku perkenalan dulu sedikit mengenai Jack Study Abroad. Kan kata orang nggak kenal nggak sayang ya. Jadi aku akan share slide Masa ini presentasi. kenalan? Oke, so excited ya sama seperti aku. Oke, baiklah kita akan share slide-nya sedikit. Oke, nah ini kalau misalnya teman-teman ada yang belum bisa lihat slide-nya nanti bisa chat aja di chatbox ya. Oke, kita akan langsung mulai. Oke, Virtual Global University Expo. Kita perkenalan dulu ya dengan timnya Jack Study. Halo. Hah? Oke, ini dia agenda kita hari ini. Jadi, I cannot hear you, Prashant. oke, baik. Yang udah masuk tolong di-mute dulu mic-nya. Mohon maaf. Oke, baiklah. Jadi kita Kak Inge, mic-nya ke-mute. Iya Kak, mic-nya kemut Kak. Oke, baik. Udah dengar suaranya sekarang? Udah ya? Udah, Kak. Oke, baik. Jadi kita akan mulai dengan introduction mengenai Jack tadi, lalu nanti guest speaker kita akan sharing mengenai pengalaman mereka kuliah di US dan juga di UK. Oke, acaranya akan selesai jam 12. Nanti setelah itu kita akan lunch break dan akan ada consultation dengan university buat teman-teman yang sudah book appointment. Oke? Oke, pertama perkenalan dulu dengan timnya Jack Study. Oke, ini dia timnya Jack Study ya. Jadi ada kakak-kakak cantik dan ganteng di sini, asik. Oke, ini timnya Jack Study. Jack Study adalah agen pendidikan luar negeri ya, konsultan pendidikan luar negeri. Jadi kita bukan institusi atau university, tapi kita punya banyak kerjasama dengan institusi atau university yang ada di luar negeri. Nah, kita kerjasamanya dengan berbagai negara, dan ini adalah timnya Jack Study. Biasanya tuh kita ngadain expo itu di hotel. Cuman karena pandemi, jadinya expo-nya kita ganti ke virtual. Tapi tidak mengurangi esensi dari expo-nya sendiri ya, untuk memberikan kalian informasi mengenai kuliah ke luar negeri. Nah, Jack Study sendiri itu berdiri tahun 2005 di Singapura. Lalu kita mengembangkan sayap ke Indonesia sejak tahun 2014, dan kita kerjasama dengan berbagai negara, yaitu ada UK, Australia, New Zealand, Singapura, US, dan juga Kanada. Oh, tidak ketinggalan ada Eropa juga ya, cuman Eropa sedikit memang baru kerjasamanya dengan Belanda dan juga Paris atau Prancis. Oke? Nah, kita kerjasama dengan lebih dari 200 institusi atau universitas. Jadi kalau kalian berminat nanti untuk tanya-tanya mengenai institusi atau universitas yang ada di negara-negara ini, nanti kalian bisa langsung kontak timnya Jack Study. Apa aja sih service yang diberikan oleh timnya Jack Study? Pada dasarnya kita memberikan service mulai dari pre-consultation, jadi konsultasi gratis mengenai rencana atau study plan kalian untuk kuliah ke luar negeri. Jadi nanti kita bisa akan bantu kalian untuk pilihin jurusan yang tepat ataupun pilihin universitas atau institusi yang tepat buat kalian. Nah, di kantornya Jack tadi kita juga menawarkan IELTS preparation. Jadi buat teman-teman yang butuh kursus bimbingan IELTS, nanti bisa kontak timnya Jack Study, karena IELTS ini menjadi salah satu syarat yang kalian harus punya ya untuk bisa kuliah ke luar negeri. Nah, nanti kalau misalnya IELTS-nya sudah ada, terus juga university-nya sudah tahu, jurusan yang mau dituju juga sudah tahu, kita akan bantu juga untuk application prosesnya atau proses pendaftaran ke universitas tujuan. Ya, jadi nanti tinggal gampang banget kasih semua dokumennya ke timnya Jack Study, nanti timnya Jack Study akan bantu urus semuanya ya.
Nah, setelah diterima oleh universitas, kita juga akan bantu untuk apply visanya. Mungkin ini bagian yang paling ngejelimet atau yang paling rumit ya, karena kan banyak peraturan mengenai visa. Nah, ini juga akan dibimbing atau dibantu oleh timnya Jack Study, jadi nggak usah khawatir mengenai visa. Kita juga akan bantu kalian untuk cari akomodasi, bookingin tiket, penjemputan di negara tujuan. Jadi semuanya sudah komplit, sudah kita arrange dari Indonesia. Jadi kalian berangkat itu dengan hati yang tenang ya, karena semuanya sudah siap di sana. Gitu. Nah, nanti sebelum berangkat juga biasanya ada pre-departure briefing dulu. Nanti kita infoin sekali lagi apa sih dokumen penting yang perlu dibawa, barang-barang apa yang tidak boleh dibawa ke negara tujuan. Nanti kita akan infoin juga. Dan selama kalian kuliah, servisnya Jack Study nggak berhenti sampai di situ ya. Kalian tetap bisa kontak dengan timnya Jack Study kalau misalnya ada masalah atau pengen lanjut dari S1 ke S2 ke negara tersebut karena betah tinggal di sana, boleh langsung kontak timnya Jack Study lagi, nanti akan dibantu untuk proses lanjutannya. Ya. Nah, sekali lagi aku mau highlight semua servisnya Jack Study ini gratis ya, tidak ada biaya, jadi langsung aja kontak timnya Jack Study kalau misalnya berminat kuliah ke luar negeri. Oke, nah gimana cara kontaknya? Gampang banget. Timnya Jack tadi ini bisa dikontak dengan segala cara ya. WhatsApp bisa, telepon bisa, main langsung ke kantor juga bisa ya. Kantornya kita sekarang ada 2, ada di Gading Serpong Tangerang dan juga di Pondok Indah Jakarta. Jadi silahkan di screenshot kalau perlu. Kalau misalnya capek screenshot, tinggal kunjungin Instagramnya Jack Study di @jackstudy.abroad karena semua informasi ada di sana. Oke, nah itu sedikit perkenalan mengenai Jack tadi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung undang narasumber atau guest speakers kita hari ini, yaitu pertama kita akan undang Alicia Serena, yang merupakan graduate atau alumni dari UC Berkeley US. Dia akan sharing pengalaman dia belajar di US. Lalu nanti disambung dengan Ryan. Ryan adalah graduate atau alumni dari Coventry University UK. Nah, jadi kita bisa compare ya hari ini nanti antara US dan juga UK ya, buat teman-teman sekalian pilih kira-kira negara mana yang lebih cocok dengan kalian. Oke, baiklah. Alicia, are you here? Halo Inge, halo teman-teman semua. Oke, ini dia guest speaker kita. Oke, Alicia, sebelumnya perkenalan dulu, silahkan mungkin perkenalan Alicia apa namanya siapa atau kerjaannya sekarang apa? Silahkan. Oke, boleh baik. Halo semuanya, nama aku Alicia. Aku tuh sekarang kerja di bagian growth marketing di Gojek. Tapi aku juga on the side itu aku adalah content creator di TikTok. Jadi aku bikin TikTok content yang kebetulan itu English, tentang English content, slang itu apa, idioms itu apa. Dan ya hari ini aku excited banget untuk sharing buat teman-teman yang pengen sekolah di luar negeri, hopefully berguna. Oke, sip deh. Nah, Alicia sendiri tadi aku sempat singgung ya, kalau Alicia ini graduate dari US, yaitu lebih tepatnya dari UC Berkeley gitu ya. Mungkin boleh diceritain sedikit nggak nih buat teman-teman yang sudah hadir di sini, kenapa pilihnya kuliahnya di US? Dan kemarin ambil jurusan apa ya? Oke, that's a good question ya. Jadi aku tuh dari dulu memang bercita-cita untuk kuliah di US gitu. Kenapa? Karena gini sih, aku tuh percaya dan keluarga aku tuh percaya bahwa di US itu banyak banget uni-uni yang bagus gitu ya. Not discounting other countries, tapi memang di US itu banyak university yang top tier gitu. Jadi aku tuh memang ingin experience itu gitu. Dan US itu termasuk Berkeley ya, banyak banget lecturer yang industry leaders gitu. Mereka itu yang masih kerja di company mereka gitu, misalnya jadi CMO. Waktu itu di Berkeley itu ada profesor yang masih menjabat sebagai CMO di Clorox, di company Clorox gitu. Jadi kita tuh bisa dapat experience atau pelajaran yang benar-benar relevan gitu untuk karir kita. Dan di US itu, ya kenapa ingat? Ya, silakan diteruskan aja, nggak apa-apa. Iya, oke, siap. Nah, di American Universities itu juga banyak banget
orang dari berbagai macam negara ya, termasuk Indonesia gitu. Jadi kita itu bisa experience, living abroad dengan orang-orang yang familiar sama kita, tapi juga bisa experience banyak banget culture yang berbeda yang bakalan ngebangun kita sebagai orang gitu, dan menambah pengalaman hidup kita gitu. Dan pas aku di sana itu juga banyak banget support untuk international students gitu ya. Jadi aku itu sebagai orang internasional, murid internasional itu tetap dibimbing sama career advisor di sana atau college advisor di sana gitu. Jadi sebenarnya kita itu ada bantuan juga gitu jika kita membutuhkannya. Jadi itu sih beberapa alasan kenapa aku pilih kuliah di US. Tapi nanti pasti setelah kita ngobrol juga keluarlah alasan-alasan lain gitu ya, yang lebih kecil gitu. Dan aku tuh dulu ambil jurusan Media Studies and Communication gitu sih kira-kira. Oke, baik. Nah, itu sedikit sekilas mengenai kenapa Alicia pengen kuliah di US ya. Mungkin boleh diceritain dulu nggak sih awal perjalanan sampai bisa keterima di UC Berkeley. Seperti yang kita tahu, UC Berkeley ini kan top university ya. Not only in US, tapi juga in the world. Mungkin bisa sharing tips nggak nih? Waktu itu perjalanannya seperti apa sampai bisa diterima ke UC Berkeley? Mungkin dari SMA mana, terus kamu ambil kuliah apa dulu, atau mungkin gimana sih perjalanannya? Oke, ya ini penting banget ya, karena pasti semua perjalanan orang kan berbeda gitu. Jadi mungkin aku cerita dulu dari pengalaman SMA aku. Aku tuh dulu SMA di ISCS, kalau ada yang kalian tahu, itu dulu namanya IPK, International Christian School gitu. Dan di sana itu mereka itu mengajar dalam kurikulum Australia. Nah, jadi lucunya di sini gitu ya, loh kok kakak kayak dari dulu mau kuliah di US tapi malah SMA-nya itu kurikulumnya Aussie gitu. Nah, jadi kita itu kita decide bahwa ya udah nggak apa-apa, yang penting ini aku bisa mencicipi international curriculum gitu ya. Seharusnya itu membantu karena bawaannya juga dalam bahasa Inggris gitu. Nah, tapi lucunya adalah karena ini Australian curriculum, dan kalau teman-teman tahu di Australia itu kan seasonnya berbeda ya. Jadi mereka itu lulusnya bukan di Juni, Juli gitu. Jadi lulusnya itu di bulan November, Desember. Jadi SMA aku itu di tahun terakhirnya cuma setengah tahun. Jadi kita itu bisa, jadi aku itu lulus lebih cepat gitu ya. Jadi aku ada dua pilihan nih. Aku mau tunggu 6 bulan atau aku bisa langsung ke community college dan langsung kuliah gitu kan. Jadi aku tuh memang punya prinsip ya udahlah kita jalan aja, kita langsung sambung. Jadi aku pilih untuk langsung community college. Walaupun aku udah prepare SAT segala macam. Jadi buat teman-teman yang masih SMA, kalau community college itu biasanya nggak perlu prepare SAT. Jadi hanya TOEFL atau IELTS gitu. Ya udah, aku masuk ke community college dan aku itu udah tahu nih, aku dapat bimbingan dari keluarga aku, dari orang tua aku, kakak aku gitu, yang dulu kebetulan juga sekolah di US sama UK juga. Jadi aku udah tahu nih aku kira-kira mau karirnya di mana, yaitu di marketing. Majornya apa? Media Studies, Communication gitu. Jadi aku benar-benar fokus di situ. Aku pastinya aku tuh ngunjungin career advisor di community college aku tuh dulu community college di Santa Monica Community College. Aku itu kunjungin advisor college aku lebih sering daripada aku tuh kayak ke kantor profesor aku gitu loh, karena aku tuh benar-benar mau make sure semua kelas yang aku ambil itu bisa ke transfer ke UC gitu, karena memang goal aku itu ke University of California gitu. Jadi aku benar-benar make sure nilai aku tuh bagus, dan make sure kelas-kelas yang aku ambil itu juga relevan. Jadi ada satu program namanya I Get C. Jadi itu pokoknya ada perjanjiannya lah gitu sama UC gitu. Jadi ini sih hal-hal kecil yang kita itu harus cari sendiri, make sure kita itu gimana ya, stay in the right path juga gitu ya. Ingat goal kita itu apa, agar kita bisa transfer dan kita benar-benar nggak melenceng dari visi kita kayak gitu sih. Jadi ya aku keterima ke UC Berkeley dan I guess the rest is history gitu. Oke, baik. Jadi seperti yang kita dengar tadi, mungkin aku bisa summary, berarti dari SMA Alicia ke community college dulu ya. Mungkin sekitar 2 tahun berarti ya di community college. Aku 1,5 tahun karena 1,5 tahun ya. Iya, jadi biar timelinenya itu match sama UC. Oke. Nah, setelah itu baru transfer ke university ya.
Oke, mungkin Ya. banyak teman-teman di sini yang juga bingung ya, kok bukan langsung ke university. Jadi memang sistem di Amerika nih, buat info juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini, sistem di Amerika nih fleksibel banget. Jadi kalian bisa langsung masuk ke universitas kalau memang nilainya bagus dan juga memenuhi syarat masuk ke universitas. Tapi other options adalah kalian juga bisa masuk melalui college dulu ya, sekitar 1,5 atau 2 tahun, sama seperti Alicia. Nah setelah itu baru transfer ke university. Transfer ke university nggak ngulang lagi dari awal kan ya Alicia ya, berarti transfernya langsung ke tahun ketiga, Ya, tahun kedua atau tahun ketiga berarti ya. betul. Nah, jadi kalau misalnya dari pengalamannya Alicia nih belajar di US, suka dukanya apa sih kuliah di US? Oke, jadi tentunya banyak ya, kayak untuk semua negara pasti ada pros and cons-nya. Mungkin aku mulai dulu dari cons. Let me know kalau misalnya aku speaking too fast ya, soalnya aku kayak takut waktunya nggak cukup aja. Oke, kita mulai dulu dari yang negatifnya kali ya. Jadi yang pasti adalah ini faktor yang terbesar lah ya, itu cost gitu. Aku tuh dulu pas transfer ke UC Berkeley, dan UC Berkeley itu terletak di San Francisco Bay Area ya. Itu tuh harga rent-nya, living cost-nya itu lagi tinggi-tingginya gitu. Bahkan lebih tinggi dari New York. Jadi itu salah satu faktor lah ya. Itu kayak bayar uang rent atau uang kosnya itu kayak sakit banget gitu rasanya. Jadi itu adalah salah satu hal, tapi tentunya kita bisa factorin other things too gitu. Kita bisa mungkin sambil kerja on the side, atau kita cari resources gitu. Mungkin dari Jack juga bisa bantu cariin scholarships gitu contohnya. Oke. Dan yang kedua adalah tentunya kita bakalan physically jauh banget dari rumah gitu kan. Kita bakalan like 20-hour flight dari rumah. Jadi buat aku yang anaknya anak rumahan banget, yang suka kayak sama keluarga aku gitu kan. Jadi rasanya kayak bisa merasa terpencil gitu ya. Jadi itu adalah a few factors, dan tentunya juga kita jadi bisa lebih terekspos ke hal-hal yang mungkin kita itu like lebih negatif, atau hal-hal yang kita itu belum tahu cara menghandle-nya gitu lah ya. Nah, tapi yang kedua adalah pros-nya gitu. Nah, pas aku kuliah itu kan aku di California, jadi aku tuh ngerasa kayak banyak banget events-events atau hal-hal yang going on gitu ya. Kata orang dulu lah, itu kayak US itu kayak the center of the world, dan mungkin itu udah nggak terlalu benar lagi gitu kan, karena ya udah globalisasi segala macam. Tapi jadi there's a lot of things going on, apalagi kalau misalnya teman-teman itu suka pop culture gitu kan, kayak Hollywood itu di situ gitu, jadi kayak banyak yang terjadi di sana, jadi kamu bisa experience juga. Nah, yang kedua adalah yang tadi aku mention sih, exposure ke industry leaders di dunia ini gitu. Contohnya kalau misalnya teman-teman mau masuk ke tech gitu ya, kayak aku, kamu bisa kerja di company tech, kamu bisa kerja di Silicon Valley gitu, yang kayak aku bisa experience. Dan lecturer di sana itu juga balik lagi industry leader dan yang masih praktek gitu. Jadi kalian bisa dapat informasi yang relevan. Dan yang kedua adalah di US itu kalian bisa road trip gitu ya. Kalian itu bisa nyetir dari state ke state, karena mereka itu sistem highway-nya kayak sistem tolnya itu connected semuanya. Jadi kalian bisa nyetir ke sini ke sana, jadi bisa experience gitu. Itu satu hal yang aku belum lakukan. Hopefully in the future aku bisa. Terus ya itu pengalaman dunia, bisa expose ke culture yang banyak banget gitu ya. Nggak cuman ya culture orang barat gitu, tapi di sana kalian juga bisa ketemu sama teman-teman dari misalnya Asia Tenggara juga gitu kan. Jadi itu keren sih, kalau kita bisa ketemu lebih banyak orang gitu. Dan semua exposure ini, semua pengalaman hidup yang kita bawa gitu kan, itu hopefully bisa bikin kita itu lebih well-rounded, lebih humble, lebih membawa value lah ke semua tempat yang kita pergi gitu sih. Oke, itu ya. Berarti ada suka, ada dukanya juga ya. Kalau dukanya jauh dari keluarga, mungkin di sana juga ngapa-ngapain sendiri ya. Mungkin dari yang nggak bisa masak jadi bisa masak. Benar banget. Jadi lebih independen. Lebih independen ya. Oke. Nah, tadi Alicia juga sempat mention mengenai work opportunity gitu kan. Kalau kuliah di US banyak banget bisa ketemu industry leaders gitu ya. Alicia sendiri sempat kerja nggak waktu kuliah di sana?
Ya, aku tuh sempat kerja pas aku kuliah. Jadi pas tahun terakhir aku itu internship di The Daily Californian, dan itu adalah kayak newspaper gitu di daerah SF gitu. Dan itu tuh pas banget kayak kantornya sebelah-sebelahan sama kampus aku. Jadi banyak banget murid-murid UC Berkeley yang kerja di sana gitu. Jadi itu benar-benar kayak seru gitu ya. Kan maksudnya kita kerja sama teman-teman yang sepantaran, tapi kita juga dapat karir kayak experience exposure gitu. Dan setelah aku lulus juga aku dapat kerjaan gitu di Silicon Valley. Jadi aku sempat kerja juga di luar gitu. Dan itu valuable banget ya kalau misalnya kita bisa kerja di luar dan kita bisa experience gimana sih kayak culture di sana, kayak working di sana tuh kayak gimana, kayak gitu sih. Oke. Nah ini info buat teman-teman ya. Jadi kuliah di US itu memungkinkan kalian juga buat cari kerja ya. Jadi bukan cuma kuliah aja, kalian juga bisa punya pengalaman kerja. Jadi pas pulang ke Indonesia, pengalaman kalian tuh udah banyak banget, udah rich banget ya. Bukan cuma ketemu dengan banyak orang lewat kuliah, tapi juga lewat kerja gitu ya. Nah ini mungkin bisa menarik buat teman-teman jadi salah satu alasan kenapa pilih kuliah di US. Bisa kerja loh di sana. Gitu. Oke, ya, betul. Nah Alicia kan tadi juga sempat mention kalau Alicia sering sharing ya di TikTok gitu mengenai Inggris gitu, sharing mengenai belajar bahasa Inggris. Itu sebenarnya inspirasinya dari mana sih bisa buat konten di TikTok? Oke, nah itu sih balik lagi ke pas masa pandemi itu kan kita stuck di rumah gitu kan. Aku tuh merasa kayak benar-benar bosen, benar-benar gabut, benar-benar butuh suatu distraction yang positif gitu kan. Dan aku tuh butuh creative outlet gitu. Jadi sebelum aku bikin TikTok videos, aku tuh nggak pernah kayak ngedit-ngedit video, nggak pernah gini, nggak pernah gitu. Jadi itu benar-benar experience yang wah kayak menarik banget gitu. Dan kenapa aku tuh bisa milih bikin konten bahasa Inggris? Aku tuh sadar gitu bahwa di Indonesia itu peminat untuk belajar bahasa Inggris itu masih banyak gitu kan. Tapi aku tuh mikir, oh gimana sih cara aku membawanya dalam angle yang berbeda gitu. Dan aku tuh gimana sih membawa topik-topik bahasa Inggris gitu, kayak misalnya aku jelasin slang, jelasin idiom yang bisa teman-teman langsung pakai gitu ya di daily kalian kalau misalnya kalian kuliah di luar gitu. Kenapa aku milih topik itu? Kenapa aku sengaja gitu? Karena aku tuh mau kasih message aku gitu, dimana belajar itu nggak usah belajar itu bisa seru gitu, nggak usah sesuatu yang kita nggak suka atau bukan sesuatu yang kita aduh kayak males gitu kan. Jadi lebih ke situ gitu sih, dan aku pengen sharing aja mungkin dari knowledge aku itu apa. Jadi makanya aku bikin hashtag itu kayak gini gitu sih kira-kira. Oke, menarik banget ya. Semoga bisa menjadi inspirasi juga nih buat teman-teman ya. Oke, nah buat teman-teman yang sudah hadir di sini, kalau misalnya ada yang pengen ditanyain buat Alicia, kalian juga bisa ketik pertanyaan kalian ya di chatbox. Nanti kita juga bisa bacain dan Alicia juga bisa jawab pertanyaan kalian. Oke, nah sebelum kita kayaknya belum ada yang nanya, jadi aku tanya juga. Nah, Alicia sendiri kan sudah lulus S1 gitu ya. Ada rencana nggak sih pengen S2 lagi? Oke, good question. Jadi sebelum pandemi ini, aku tuh sama sekali nggak kepikiran untuk S2 sebenarnya, karena aku tuh pengen karir dulu, pengen kerja dulu gitu kan. Karena aku tuh mau ngelihat apa sih value yang S2 itu bakalan kasih gitu buat aku dan karir aku. Tapi jujur beberapa bulan yang lalu gitu aku kepikiran, oh ya mungkin that's a good idea buat aku gitu, karena S2 itu bakalan ngasih aku ide ya, lebih ke ide, aku tuh mau bawa karir aku itu kemana. Aku bisa experience lagi gitu proses pembelajaran yang formal gitu kan. Kalau misalnya kita udah kerja segala macam, yes kita itu pasti akan selalu belajar, tapi lebih ke belajar sendiri gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kita S2 kan itu benar-benar yang proper banget gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan sih sebenarnya aku S2. Okay. Aku lagi considering gitu. Oke. Nanti kalau misalnya mau S2 rencananya mau kemana nih? Ke US lagi karena tadi mimpinya untuk road trip belum kesampaian atau pengen coba negara lain? Oke, ya jadi
aku itu bakalan membuka kemungkinan sih mau ke US atau ke UK gitu. Jadi aku sharing sedikit. Dulu kakak aku itu S1-nya di US dan S2-nya itu di UK gitu. Jadi memang ada pros-nya. Untuk salah satunya S2 di UK adalah dia itu programnya ada yang 1 tahun ya, kebanyakan 1 tahun gitu. Jadi bisa lebih singkat. Ya, jadi aku sih lebih ngelihat programnya ada yang bagus mana gitu. Jadi situ sih. Ya balik lagi masih consideration kan. Jadi aku consider beberapa negara sih. Oke, Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Thank you buat teman-teman yang udah nanya. Oke, ini ada satu pertanyaan mungkin dari Aisyah yang menurut aku cukup menarik. Saat SMA, apakah sudah memiliki tujuan jurusan saat kuliah dan kenapa pilih jurusan tersebut? Nah, ini mungkin buat teman-teman, ini memang banyak anak SMA sekarang yang aku notice mungkin pada galau gitu ya, masih belum tahu gimana sih cara memilih jurusan yang tepat. Mungkin Alicia bisa sharing sedikit nggak sih, waktu itu apa sih yang menjadi inspirasinya Alicia kok bisa tahu pengen ambil jurusan media and communication itu gitu loh. Waktu itu apa triggernya gitu? Oke, nah aku tuh sebenarnya relate banget gitu kan, karena sebagai anak SMA yang masih mencari jati diri, yang masih kayak figuring things out gitu, pasti itu kayak membingungkan banget gitu kan. Dan aku tuh dulu pas ya waktunya udah harus mikirin kuliah, uni gitu kan, aku tuh juga masih bingung gitu. Jadi satu nasihat yang aku selalu kasih ke teman-teman gitu, kalau misalnya ada yang ditanya gitu, misalnya di TikTok aku lagi nge-live gitu, adalah tanyalah advice kepada teman-teman atau orang-orang terdekat kalian gitu. Misalnya kayak contohnya aku itu ngobrol sama mama aku, sama kakak aku. Kebetulan kakak aku tuh bedanya 8 tahun, jadi kayak bedanya lumayan jauh gitu kan. Jadi dia udah banyak experience. Dan kita itu decide gitu, aku tuh bakatnya di mana, kita lihat aku tuh bakatnya di mana, aku itu punya potensi di mana gitu kan. Jadi aku tuh orangnya memang kreatif gitu, dan aku tuh kayak aku tuh business minded gitu. Terus mereka pikir oke, marketing gitu, marketing kayaknya cocok nih buat Alicia gitu. Jadi aku tuh mikir major apa gitu. Mereka juga kasih advice ke aku gitu. Mungkin kamu bisa ambil ini, mungkin kamu bisa ambil itu. Memang ada advice di luar sana yang mungkin kurang cocok sama kita gitu kan, dan setelah diucapkan gitu baru kita tahu. Misalnya dulu bapak aku itu mau aku ambil industrial engineering gitu, tapi aku tuh mikir kayaknya kurang cocok deh sama aku gitu-gitu kan. Jadi berdiskusilah sama orang-orang terdekat kalian gitu. Mungkin dari diskusi itu kalian bisa tahu nih, iya loh ternyata ini, ternyata itu gitu. Jadi balik lagi harus ngobrol, harus brainstorming. Galau itu normal banget. Aku juga galau, dan a good thing juga adalah misalnya kalian udah kuliah nih di luar, apalagi kalian langsung masuk ke uni, kalian bisa banget ganti major gitu, dan bisa banget di the first 2 years kalian itu kalian ambil lebih ke general education gitu. Jadi kalian bisa exploring di situ sambil internship, sambil masuk ke organisasi, itu ngebantu banget. Oke, nah ya jadi memang banyak ya kalau di US sebenarnya sistem pendidikannya atau S1-nya tuh lebih fleksibel ya. Jadi bisa ganti-ganti major seperti yang Alicia tadi bilang. Memang benar sih, 2 tahun pertama di US itu masih general education. Nah, ini banyak banget pertanyaan yang nanya, gimana sih cara masuk kuliah? Nah, ada scholarship atau enggak? Nanti teman-teman bisa tanyain ke konselornya Jeff tadi ya. Oke. Nah, ini yang mungkin aku bacain satu pertanyaan lagi dari Yolan ya. Kak, mau tanya, kakak ada kesulitan nggak saat mengikuti pelajaran di universitas? Terus cara kakak menghadapi kesulitan itu gimana? Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan banyak orang ya. Buat teman-teman yang di sini mungkin penasaran, nanti takut ke US gimana ya, sendirian di sana, kesulitan. Nah, itu gimana sih kemarin pas Alicia kuliah di US, kesulitannya ada nggak sih pada saat pelajaran, ngikutin pelajaran, kayak gitu? Gimana? Mungkin bisa sharing. Yes, jadi nanti sebagai international student itu kita pasti di-assign sama satu college advisor gitu, atau major advisor gitu ya. Pas aku di Berkeley dan pas aku di community college itu ada gitu masing-masing. Jadi kita bisa ke mereka, dan kita juga pasti ada resources, misalnya kita butuh emotional support gitu. Kita juga bisa ke aku waktu itu pas di college juga ada kayak
fasilitas untuk kayak misalnya psychologist gitu-gitu. Nah, in terms of misalnya pelajaran nih, kalau misalnya kita kesulitan, aku ada pengalaman kesulitan nggak sih? Tentunya ada gitu. Waktu itu aku tuh ambil pelajaran yang nggak wajib gitu. Jadi pas semester terakhir aku tuh decide, oh aku udah fulfill requirement semua nih gitu. Aku ambil kelas apa ya gitu, yang mungkin membantu karir aku. Jadi aku pilih ambil kelas data science gitu kan. Dan aku tuh gimana ya? Aku belum terlalu banyak experience di situ. Jadi aku tuh memang kesulitan. Dan caranya gimana? Aku tuh sering ke after hours kelasnya gitu. Jadi ada fokus grupnya di sana. Kita bisa nanya, kita bisa kerjain PR di situ. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, nanti ada murid-murid lain yang memang kayak teachers assistant gitu yang bisa ngebantu kita. Jadi pasti banget ada banget resources untuk kita kalau misalnya kita nyari gitu kan. Dan kalau misalnya gimana nih nggak ada fokus grup yang tadi aku mention gitu, kalian coba cari teman-teman di kelas kalian atau mungkin teman-teman kalian yang udah mengambil kelas-kelas tersebut gitu untuk bantu kalian, untuk ajarin kalian gimana cara kerjainnya, tips dari mereka gitu. Jadi pasti dalam semua pelajaran itu kita ada kesulitannya, tapi aku yakin ada resources dari community college, dari uni, atau mungkin dari kakak kelas kalian yang bisa ngebantu gitu. Oke, baik. Thank you banget Alicia udah sharing tipsnya ya. Buat teman-teman nih banyak banget pertanyaan yang masuk. Cuman karena keterbatasan waktu dan kita akan undang satu guest speaker lagi yang akan berbagi cerita. Jadi nanti mungkin Alicia nanti bisa bantu beberapa jawabin pertanyaan lewat chat ya. Nah, itu sedikit dari Alicia. Thank you banget buat Alicia yang udah sharing. Jadi buat teman-teman yang penasaran, masih pengen tahu lebih banyak mengenai sistem pendidikan atau kuliah di US seperti apa. Tadi community college kok bisa transfer ke university, prosesnya seperti apa. Nah, nanti kalian juga bisa konsultasikan ke timnya Jack tadi ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, masih pengen tahu lebih banyak mengenai kuliah ke US juga bisa konsultasiin dengan Jack tadi. Nah, cuman karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan potong dulu Alicia-nya ya. Jadi thank you banget buat Alicia sudah sharing pengalamannya di sini. Mudah-mudahan tadi berguna sharingnya pengalamannya Alicia buat teman-teman di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu mungkin sebelum kita pindah ke guest speaker selanjutnya. Oke, dari aku udah cukup. Semoga berfaedah dan nanti aku bantu jawab-jawab pertanyaan di chat ya. Thank you teman-teman. Oke, thank you banget Kak Alicia. Oke, nah sekarang kita akan undang ya speaker kita satu lagi yang akan berbagi pengalaman mengenai ke UK. Tadi kalau Alicia sudah ngobrol atau sharing sedikit mengenai kuliah ke US ya, jadi teman-teman juga sudah tahu sistem pendidikannya seperti apa. Nah, sekarang kita akan ngobrol mengenai kuliah di UK dari Ryan. Mungkin aku bisa undang Ryan. Halo. Halo Ryan. Oke, nah. Ada ya? Oke, Ryan suaranya sudah kedengaran. Mantap. Oke, nah tadi Alicia udah cerita sedikit mengenai pengalamannya kuliah di US ya kan. Nah sekarang Ryan kan lulusan UK nih, gitu ya. Nah mungkin Ryan bisa perkenalan dulu nggak nih buat teman-teman yang ada di sini, silahkan. Oke, halo semua. Nama aku Ryan. Jadi aku tuh kuliahnya dulu di Coventry University. Itu jadi universitasnya itu kalau di UK itu kita di tengah-tengahnya lah, gitu. Nah, aku tuh jurusan IT for Business. Jadi kayak IT for Business ini aku terakhir itu fokus belajar jurusan IT. Jadi fokus pembuatan sistem penggunaan IT, terutama dalam kepentingan bisnis gitu. Jadi bagaimana cara mengimplementasikan suatu teknologi, kalau nggak suatu sistem baru, pokoknya bagaimana cara supaya bisnisnya bisa lancar lah gitu, secara database, secara security dan lain-lain. Oke, jadi beda ya sama Alicia tadi. Kalau misalnya Alicia ambil marketing, Ryan ambil IT ya. Ini cowok banget kayaknya IT ya. Oke.
Oke, Ryan mungkin bisa cerita sedikit nggak nih mengenai awal mula kenapa sih pilihnya di UK dibandingkan negara lain gitu. Terus mungkin bisa cerita nggak perjalanan bisa sampai ke Coventry. Nah, sama seperti Alicia dari UC Berkeley, Coventry ini juga salah satu top university yang ada di UK ya. Jadi Ryan mungkin bisa cerita nggak, kok bisa sih keterima di Coventry? Caranya gimana sih? Oke. Oh ya maaf, ingat tadi kayaknya aku ini ya, Alicia kan ada ngomong karirnya sekarang ngapain ya. Aku Iya, coba mungkin tambahin dikit. boleh banget. Sorry, apa agak lupa tadi. Jadi karir kalau aku sekarang, aku tuh lulus terakhir 2019. Jadi 2019 akhir itu aku udah lulus. Sekarang nih aku di Indonesia. Aku nih terakhir tahun 2020 awal sebelum pandemi. Aku tuh dirikan PT Protocorp. Ini jadi kayak aku tuh mendirikan suatu PT perusahaan impor, trading dan juga retail gitu untuk commodity goods sehari-hari, barang sehari-hari gitu. Jadi aku kerjasama dengan pabrik-pabrik di luar negeri yang membuat suatu commodity goods, barang-barang sehari-hari yang berkualitas, terus aku yang masukkan dan distribusiin ke Indonesia gitu. Nah, jadi sekarang nih aku banyakkan fokus mimpin di perusahaan yang aku udah buat ini. Dari dulu awalnya tuh aku jualan online di B2C, sekarang tuh aku banyak customer-customer yang B2B juga gitu. Ya paling itu untuk karirnya. Supaya nggak bingung sekarang ngapain. Oke, ini mantap banget ya. Ryan nih masih muda, masih di bawah 30 sudah diriin perusahaan loh. Luar biasa. Oke, terus menjawab pertanyaan yang tadi ya tentang kenapa aku pilih UK ya. Kenapa aku pilih UK dan kenapa aku ambil jurusan IT. Oke, untuk UK sendiri sih sebenarnya ceritanya agak lucu ya. Jadi aku sejak dari kecil tuh aku sering banget dengar cerita-cerita sejarah, terus baca-baca buku anak-anak gitu yang biasanya tuh orang-orang hebat dari luar negeri lah gitu. Nah, dari orang-orang hebat itu, aku tuh sering dengar orang-orang Eropa tuh banyak nyiptain sesuatu gitu. Jadi kayak dari teknologinya, dari Albert Einstein kan dari daerah Eropa tuh, terus abis itu Newton, pokoknya yang lain-lain orang-orang pinter gitu, yang mengubah dunia tuh dari Eropa semua. Kan, tapi walaupun mereka banyak yang pergi ke Amerika, tapi banyak mereka kan dari Eropa, orang-orang Eropa gitu. Nah, jadi dari sejarah dunia tuh aku mulai ngeliat tuh kayaknya Eropa, aku tuh pengen kuliah di daerah Eropa nih, kayak di negara apa nih yang paling oke daerah Eropa. Tapi kalau misalkan di banyak negara Eropa kan harus belajar bahasanya lagi kan. Bahasanya kan mereka ada bahasa Jerman lah, bahasa Prancis dan lain-lain. Jadi aku pilih negara Eropa yang paling memungkinkan yaitu bahasa Inggris. Karena aku dari kecil juga udah banyak nonton di rumah tuh dipaksa nonton film kartun bahasa Inggris gitu. Jadi kayak lama-lama udah bisa sendiri. Jadi aku akhirnya pilihnya ya udah deh England aja deh gitu. UK yang paling oke. Dan di UK pun banyak orang-orang ini sih, banyak orang-orang bersejarah juga, orang-orang hebat. Dan sejarah UK England itu kan juga kayak sebelum Amerika dulu itu kan England kan salah satu penguasa besar juga kan. Jadi aku kayak ke England tuh mau banyak belajar cara berpikirnya orang UK itu gimana sih, kulturnya, cara berpikirnya, cara eksekusinya, pokoknya gitu. Jadi orang-orang belajar mendapatkan ilmu-ilmu mereka gitu. Jadi di UK. Makanya aku pilih UK. Nah, untuk IT sendiri, aku tuh jadi sejak SMA tuh aku juga baru tahu aku tuh mau pilih IT tuh sejak kayak SMA 2 akhir. Karena waktu SMA itu aku baru mulai tahu aku tuh cinta banget sama matematika, komputer dan sistemasi. Jadi kayak kalau aku main game komputer itu selalu main gamenya tentang simulasi-simulasi gitu. Jadi simulasi aneh-aneh sih, simulasi bikin theme park, simulasi bikin penjara, simulasi bikin sistem, pokoknya berhubungan sama simulasi gitu. Terus kalau ada hitung-hitungannya, ada programmingnya, ada apanya gitu, aku makin suka gitu. Jadi kayaknya sejak itu tuh aku mikir kayaknya seru nih kalau kuliah IT gitu, kuliah di bagian sistemasi dan programming gitu. Terus IT di UK juga lumayan berkembang ya, kayak aku tuh terakhir ngelihat lumayan banyak di UK sih banyak perusahaan-perusahaan IT yang mainnya tuh B2B sih. Jadi kayak kalau kita sendiri tuh nggak begitu tahu, tapi di belakangnya mereka tuh sangat kuat. Salah satunya tuh computer center yang itu tuh tempat aku kerja dulu sebelum aku balik ke Indonesia. Gitu. Oke, menarik banget ya. Nah, dari pilihannya Ryan, gitu kan, dari semua negara yang ada di Eropa kan jatuh ke UK. Menyesal nggak sih kuliah di UK?
atau happy banget kuliah di sana? Kalau dari YouTube-nya sebenarnya kelihatan happy banget ya kuliah di sana. Happy sih, happy banget sih. Kalau UK itu gimana ya? Nggak tahu aku, tapi mungkin agak bias juga kan. Soalnya aku tinggal di situ kan, teman-teman aku udah di situ. Terus udah jadi kampung halaman kedua lah gitu. Jadi Asik, kampung halaman. nyesel sih enggak sih. Aku happy banget dari mungkin tahun pertamanya itu agak homesick, agak time untuk adjust-nya tuh lumayan lama. Lumayan kayak setahunan itu masih lumayan adjust, tapi di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu udah mulai makin membule akunya gitu. Teman-teman bulenya aku udah banyak, lidahnya aku udah lumayan bule, jadi aku makan makanan situ juga enak gitu. Terus udah tahu jalan-jalan gitu, jadi udah kayak rumah sendiri sih. Aku nggak nyesel. Itu banget, oke banget. Oke, mantap. Ya, ada lihat dari YouTube-nya juga kan Ryan sharing banyak banget ya pengalamannya waktu kuliah di UK lewat YouTube-nya Ryan gitu kan ya. Ini bahkan ada salah satu fansnya Ryan nih kayaknya, subscribernya YouTube-nya Ryan udah komen, katanya sudah subscribe dari 4 tahun yang lalu loh. Luar biasa. Katanya udah kenal kakak mulai dari SMA. Waduh, luar biasa nih ya. Ryan mungkin bisa cerita sedikit nggak ya, gimana waktu itu bagi waktunya antara kuliah gitu kan ya, terus Ryan kan juga aktif banget di YouTube, sharing konten di YouTube. Gimana sih kuliahnya, emangnya nggak sibuk atau gimana ya waktu itu bagi waktunya? Kalau aku sih YouTube ini tuh kalau mau dibilang aku hobi dari kecil sih. Jadi dari aku SD tuh dulu aku pakai ada PSP namanya. Itu ada game-gamean kayak sekarang tuh Nintendo Switch-nya, tapi zaman dulu itu ada kayak pakai kamera-kameraan. Aku suka banget buat video sih. Jadi kayak aku tuh hobi buat video dari SD. Sampai akhirnya aku berjalan sampai kuliah ini, aku buat video-video sebenarnya sharing di YouTube tuh dari dulu aku sering ngomong. Waktu aku SMA tuh aku pengen banget jadi YouTuber. Tapi sejak aku masuk kuliah aku udah nggak begitu peduli sama YouTube sih sebenarnya. Aku lebih mau aku buat video tuh buat hobi gitu. Jadi kalau ada orang nonton ya bonus, kalau enggak ya aku buat sharing sama teman-teman gitu, sama teman-teman, keluarga di rumah gitu, sama kenangan sendiri sih. Untuk ngebalance sendiri, jadi aku tuh mikir tuh YouTube tuh enggak, kalau aku tuh mikir prioritas dulu kan, mana nih prioritas yang harus dikerjain, mana yang hobi doang, dan mana yang bisa dientar gitu lah, nggak begitu penting lah untuk kedepannya begitu. Jadi aku sih untuk membagi waktunya, aku yang pasti tugas dulu, terus abis itu ntar pas ada waktu baru YouTube. Terus abis itu bagi juga dengan teman-teman, jadi kayak hangout with friends gitu. Untuk kalau mau dijelasin detailnya agak ini sih, agak bingung sih. Soalnya aku kayak tahun pertama tuh aku banyak pelajaran di kuliah itu aku kebetin cepet banget gitu loh. Aku kebetin semua sampai aku tuh belajar pelajaran yang di kuliah pun belum dipelajarin. Jadi waktu gurunya terangin tuh aku udah ngerti. Jadi aku bisa lebih banyak waktu gitu. Oke. Sebenarnya kuliahnya sendiri sibuk nggak sih? Menurut Ryan kuliah di UK itu seperti apa sih? Banyak tugas nggak di sana? Menurut Ryan susah nggak sih kuliah di UK? Kalau kuliah di UK ya kayak gini sih. Kuliah di UK bandingin sama di Indonesia itu agak sedikit beda. Dimana kalau di UK itu kita lebih dikasih kebebasan. Jadi tugas-tugasnya kalau aku compare sama teman-teman aku yang di Indonesia, UK itu jauh lebih dikit, tapi satu penilaian itu besar sekali gitu. Jadi aku ada malah satu SKS yang selama 1 semester itu ujiannya cuma 1. Dan jadi kita nggak ada tugas, nggak ada apa-apa, tapi ujian cuma 1. Kalau kita gagal ujian ini ya udah ulang lagi tahun depannya gitu. Jadi kalau menurut aku sih di UK ini banyak teman-teman aku kalau yang misalkan nggak bisa ngatur diri, nggak bisa ngatur apa yang kita mau pelajarin, itu agak kesulitan. Karena kalau misalkan aku sendiri tuh banyak pelajaran di UK itu yang dikasih kayak basic-basicnya, tapi untuk mendalamnya tuh kita boleh belajar sendiri atau nggak tanya ke dosennya kita gitu. Nah aku tuh terakhir banyak ini sih, jadi aku setelah belajar aku ke dosen, aku banyak bergaul sama dosen lah intinya gitu. Jadi pas pulang habis selesai kelas aku ke dosen ngobrol-ngobrol mau tentang pelajarannya ataupun di luar pelajaran gitu. Aku sering nanya, aku buat project sendiri nih,
Pak Profesor ini bagaimana menurut Bapak gitu. Nah, dijelasin tuh ini kayak gini-gini, terus dikasih resources-nya gitu. Jadi kalau di UK menurut aku lebih banyak kita tuh mandiri lah, belajar mandiri gitu. Betul sih. Memang kalau kuliah di UK ya bedanya sama di Indonesia adalah lebih banyak self study-nya, ya kan? Jadi mungkin lecture-nya atau masuk kelasnya lebih sedikit, tapi anak-anaknya lebih dituntut untuk bisa cari sendiri resource-nya gitu kan, terus self study sendiri. Nah tadi Ryan juga sempat mention Ryan suka bergaul sama profesor-profesor. Berarti sebenarnya guru-guru atau profesor di UK ini ya welcome banget dengan international student gitu ya. Students bisa namanya approachable gitu istilahnya. Benar nggak sih? Iya, yang aku suka dari UK sih mereka nggak menutup-nutup ya. Soalnya ada beberapa tuh teman aku yang di suatu negara, aku nggak mau sebutin, katanya agak kadang-kadang tuh profesor yang ngeliat orang luar tuh agak sedikit gitu. Nah, tapi kalau di UK sih aku kemana aja, ke profesor mana aja, pokoknya kalau kita mau belajar dia tuh senang banget, bener-bener senang banget. Kayak aku sampai apalagi kalau misalkan di satu kelas ada 300 anak, nah yang ke dia tuh cuma beberapa gitu. Nah, dia bakal perhatiin banget gitu. Dia bakal ajarin, dia bakal kasih proyek-proyek. Terus abis itu aku terakhir kalau ada kompetisi, ada pokoknya workshop-workshop yang di luar kampus, tapi dia tuh punya kenalan gitu. Jadi terakhir aku ada kenalan sama perusahaan, CEO perusahaan apalah, ada aku ikut kompetisi Google, dan pokoknya banyak itu tuh aku dapetin di luar kampus, tapi dari profesor-profesor gitu. Dan mostly mereka happy banget, dan mereka nggak ngelihat kita orang mana gitu, kok enggak. Oke, berarti bisa dibilang memang dari studentnya juga pas sampai sana bukan cuma belajar doang ya, harus bisa networking gitu kan ya, harus bisa. Oke, baik, aku ada telepon. Oke, harus bisa pinter-pinter networking gitu kan ya, harus aktif juga cari profesor, benar nggak sih? Betul banget, cari profesor, teman-teman, terus deketin teman-teman pinter. Yuk proyek bareng, yuk ngobrol-ngobrol gitu. Kadang-kadang aku sering bikin ini sih, aku sama teman-teman yang pintar tuh aku suka ngajakin bikin proyek-proyek nyeseng sih. Jadi proyek yang sebenarnya nggak berguna tapi lucu gitu. Jadi buat kita canda-canda. Oke, baik. Nah, aku juga sempat nonton nih salah satu YouTube-nya Ryan ya. Aku sering nonton sebenarnya. Okay? Oh, Ryan ini sempat kerja kan ya di sana di UK ya. Mungkin bisa ceritain nggak sih pengalaman kok bisa dapat kerja di UK gitu? Gimana sih? Mungkin ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Gimana caranya supaya bisa dapat kerja setelah lulus gitu? Mungkin Ryan bisa berbagi sedikit tipsnya. Oke, kalau mau untuk kerjaan itu sih yang aku bisa bilang dari awal itu pertama niat dulu. Jadi kayak aku tuh dari awal banget ke UK, aku udah pikir banget aku pokoknya mau kerja pas kuliah gitu. Karena sebelumnya pas aku di Indonesia tuh aku nggak pernah kerja. Orang tua aku tuh bilang katanya papa mama udah bayarin kamu sekolah, nah kamu fokusnya sekolah aja gitu. Nah kalau di UK kan nggak ada yang ngatur. Jadi aku bilang aku mau kerja gitu. Jadi aku mulai fokus untuk pokoknya gimana yang aku tahu salah satu tips untuk dapat itu kan kita ngebuat CV dulu kan. Kita ngebuat kita punya portfolio. Itu jadi aku tuh banyak ikutin program-program yang ada kuliah. Jadi kalau misalkan mereka ada perlu bantuan volunteer namanya. Jadi kalau misalkan ada perlu bantuan apa tapi nggak dibayar, gitu aku banyak ikut tuh. Nah aku banyak ikut di situ sampai aku tahun kedua, jadi tahun pertama tuh aku banyak kayak gituan yang volunteer. Itu dilihat tuh sama kepala apa namanya Dean's Office, kepala dari IT Engineering dan Computing, mereka ngelihat gitu. Aku banyak kerja sampai akhirnya direkomendasi ini sih. Sampai akhirnya aku direkomendasi untuk kerja bareng mereka di satu kantornya mereka di lantai paling ini semua pengurusnya lah untuk IT Engineering dan Computing. Makanya aku ada pakai ini juga nih. Aku di tahun kedua aku tuh jadi kepala BEM juga.
BM. Nah, aku ketuanya sama temen aku berdua kita ngebawain 300 anak, bule-bule semua. Dan mereka bingung, aku tuh orang Asia, dipikir aku tuh Asia yang lahir di UK katanya. Enggak, from Indonesia, man. Terus akhirnya aku dapat ini, aku kerja sebagai ini kan, sebagai staff. Jadi aku dapat kartu staff nih. Nah, teman-teman aku bingung juga. Aku bisa masuk semua ruangan. Terus habis itu bisa naik lift guru juga bisa. Jadi aku biasanya kalau ke kampus tuh aku naik lift dosen, bareng-bareng dosen. Aku bilang aku punya kartunya jadi aman. Nah, aku banyak ikut-ikut itu sih. Karena dari rekomendasi, terus habis itu aku banyak bergaul sama dosen-dosen sampai ini sih. Jadi dilihat gitu aku punya potensi, akhirnya direkrut. Terus tahun ketiganya aku banyak cari-cari kalau ada career fair namanya. Itu jadi kalau di UK itu ada setiap tahun tuh ada tuh career fair di mana perusahaan-perusahaan datang ke kampus untuk nyari potensial karyawan ke depannya siapa yang mau mereka rekrut dari kampus gitu. Nah, aku banyak ikut-ikut di situ dan akhirnya aku ketemu sama yang ini computer center gitu, yang aku jadi IT consultant di UK. Aku nggak bisa kasih lihat dokumennya, tapi aku bisa kasih lihat foldernya. Ini dalamnya ini ada NTWP-nya. Aku juga terakhir belajar bikin NTWP, belajar bikin ini itu. Pokoknya di UK ini dokumennya komplit banget. Jadi kalau katanya tuh, aku kalau mau ke UK kerja di sini lagi, kalau nggak mau kerja di manapun, aku udah ada NTWP, udah aman katanya. Gitu. Nah, itu banyak bikin koneksi dan pengalaman aja. Luar biasa banget ya. Ryan, mahasiswa Indonesia yang berhasil nih di UK ya, membawahi bule-bule gitu ya. Terus juga bisa kerja di university. Nah, ini juga informasi buat teman-teman yang berminat kuliah di UK. Di UK tuh bisa kerja loh. Jadi sama seperti Ryan ya, memungkinkan banget buat kalian part-time, terus nanti setelah lulus cari kerja, itu tuh lowongannya terbuka banget, besar banget opportunity-nya. Yang penting tadi tipsnya dari Ryan adalah aktif. Nah, itu kuncinya ya. Benar nggak, Ryan? Betul. Aktif dan jangan malu-malu sih kalau aku. Jadi kalau misalkan ada yang nggak tahu, nanya. Terus kalau misalkan mau kenalan sama orang itu nggak usah malu-malu. Aku banyak belajar ini dari teman-teman aku di UK juga. Orang UK itu biasanya lebih luas dibanding orang Indonesia. Kita kan agak malu-malu kan biasanya ketemu orang malu gitu. Kalau di UK itu belak-belakan. Ketemu orang mau ngobrol ya langsung datengin aja gitu. Katanya kalau orang yang nggak suka ya udah cari yang lain gitu. Oke, Ryan tapi sempat ini nggak sih aku lihat kan kalau dari YouTube teman-temannya Ryan bervariasi banget ya. Ryan bahkan roommate-nya atau bisa dibilang housemate mungkin ya, bukan roommate. Housemate-nya itu banyak kan bule-bule atau teman-teman dari mancanegara gitu. Tapi Ryan sempat bergabung juga ke PPI-nya atau perkumpulan Indonesian community-nya di sana nggak? Ikut. Aku ikut sih PPI. PPI ini kalau mau dibilang tergantung sama ininya ya, tergantung sama lokasinya, terus universitasnya, kampusnya. Tapi kalau aku sendiri terakhir aku pernah gabung. Jadi selama pas di kampus aku coba gabung bentar. Tahun pertama aku gabung bentar, terus kurang cocok. Tahun kedua aku coba gabung bentar, aku maksain gabung tapi kurang cocok juga. Tahun terakhir aku juga kurang cocok. Jadi aku nggak tahu sih. Mungkin komunitasnya atau bagaimananya itu kalau di yang pengalaman aku sih banyak yang ya kurang cocok lah sama orang-orangnya gitu. Jadi aku banyak mainnya sama teman-teman bule sih. Aku lebih nyambung gitu. Oke, baik. Kenapa? Tapi gabung kok sama PPI, gabung kok main-main. Kalau diajak makan sih aku. Ya, ini informasi juga buat teman-teman. Jadi di sana di UK sebenarnya banyak komunitas ya, termasuk Indonesian community itu juga ada. Jadi jangan takut sendirian di sana. Sebenarnya nggak juga banyak Indonesian students yang lain juga di sana. Gitu. Banyak kok yang deket-deket. Jadi kayak banyak kok yang teman-teman aku tuh jadi mereka merasa kesepian kan nggak ada teman-teman orang Indo. Tapi waktu mereka masuk PPI itu juga jadi cocok gitu. Nggak ngerasa kesepian lagi. Cuman kalau aku mungkin agak beda ini ya. Beda
pergaulan. Oke, nggak masalah ya. Kita menghargai setiap individu ya. Mungkin pertemanannya kan berbeda-beda. Oke, baik. Nah, Ryan kan udah selesai S1 nih ya, udah punya perusahaan juga. Kepikiran nggak sih pengen S2 lagi? Uh, Kalau mau dibilang langsung sih enggak sih. Aku nggak ada kepikiran S2 sih. Sampai sekarang karena aku mau fokus ini. Kan aku mau fokus kembangin usahanya sekarang. Amin-amin nih kita lagi banyak kerjain proyek-proyek juga, ke depannya sih kita pikir pengen coba bisa produksi sendiri. Jadi barang-barang yang aku impor ini kita bikin pabrik di Indonesia bisa produksi sendiri, terutama teknologi-teknologinya gitu. Dan cita-citanya aku sih pengen bisa sampai impor teknologi Indonesia ke luar negeri gitu. Jadi untuk S2 sendiri sih aku nggak, sementara ini sih belum ada kepikiran. Untuk lebih detailnya, aku pernah bikin video bareng temen aku YouTube juga tuh. Ada namanya Leo sama Parama. Itu kita ada ngobrol-ngobrol tentang S2 lebih detail lagi di situ sih. Kita curhat-curhat tentang menurut mereka gimana. Itu Leo sama Parama itu mereka berdua juga ini kuliah di US sekarang. Jadi kalau kalian mau nonton juga bisa di situ cek. Oke, baik. Ini sambil promosi video ya. Oke. Oke, baiklah. Ini berhubung karena keterbatasan waktu, kita mungkin ada tips nggak nih terakhir buat teman-teman yang ada di sini yang udah bergabung sama kita dari sini. Ini juga aku akan lihat ada satu pertanyaan juga dari teman-teman. Gimana sih caranya daftar kuliah ke luar negeri gitu? Mungkin dari Ryan ada tips nggak nih buat teman-teman yang ada di sini? Oke. Cara daftarnya itu yang pasti, aku bukan promosi, bukan gimana ya, tapi ke Jack Study Abroad sih, betul sih. Tanya-tanya, abis ini jangan keluar dulu, pokoknya abis ini tuh gunain waktu-waktu kayak gini tuh untuk banyak nanya ke orang, ke agent-agentnya, terus ke kayak KI-nya gini. Ini sih sangat membantu banget gitu. Terus kita juga banyak riset-riset tentang kayak, misalkan kalian lagi mau cari cari tentang beasiswa, tentang apa gitu. Kayak kalian banyak nanya-nanya sama banyak riset sih. Jadi jangan cari sekali dua kali nggak ketemu terus nyerah gitu loh. Kayak banyak banget kok. Temen aku kan ada yang mau kemana terus ganti pikiran tiba-tiba mau kemana. Pokoknya kalau kalian mau pasti ada jalannya gitu. Jadi coba terus banyak nanya-nanya. Jangan malu-malu. Oke, setuju. Aku setuju banget nih. Terima kasih Ryan sudah sharing tipsnya. Aku setuju banget. Yang buat teman-teman di sini jangan malu untuk bertanya ya. Jadi kalau kalian memang pengen kuliah ke luar negeri gitu ya, silahkan hubungin timnya Jack tadi. Timnya Jack tadi itu siap untuk duduk bareng kalian ya, memberikan konsultasi gratis mengenai study plan-nya kalian kuliah ke luar negeri gitu loh. Yang mau tanya mengenai scholarship, ada scholarship atau enggak juga boleh ya, silahkan gitu. Jadi silahkan untuk dikontak aja timnya Jack tadi gitu. Nah, karena keterbatasan waktu ya teman-teman, thank you banget buat Ryan dan Alicia yang sudah bergabung di sini. Kita akan akhirin acara ini gitu ya, karena kita akan lunch break dulu. Nanti setelah itu kan kita ada lanjut lagi sesi konsultasi dengan si university ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang sudah booking appointment nanti bisa lanjut di sesi presentasi ataupun konsultasi dengan university-nya. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin aku boleh minta Alicia untuk kembali bergabung di sini ya. Kita foto bareng boleh ya? Bukan foto ya, apa namanya? Screenshot bareng. Screenshot bareng ya. Buat teman-teman juga silahkan nyalain kameranya. Oke, kita akan screenshot bareng. Nanti kalian bisa lihat foto-fotonya kalian di Instagramnya Jack tadi. Oke. Mudah-mudahan tadi informasinya dari Ryan dan Alicia semuanya berguna hari ini ya, menambah wawasan informasi buat teman-teman, mengencourage teman-teman untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu. Dan besok kita masih ada acara juga ya. Besok masih ada Tasya, Teku Rasya, dan juga Natia Sina yang akan berbagi pengalaman atau sharing juga mengenai kuliah ke luar negeri, yaitu dari UK dan juga dari Australia gitu. Oke, mungkin aku bisa dibantu layarnya yang banyak Pak host. Oke, sebentar. Oke, oh ya, udah. Oke, dari akunya kurang nih. Oke, baiklah, teman-teman siap ya. Aku akan
countdown 1, 2, 3 ya. Jadi silakan dinyalain kameranya untuk foto bareng kita. Thank you banget buat teman-teman yang udah bergabung di sini. Ada 200 orang. Wow, mantap ya. Oke, aku akan hitung. 1, 2, 3, smile. Oke, baiklah. Ini ada banyak layar, jadi sabar ya, sebentar. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Sebentar ya, sabar. Banyak banget nih. Oke, layar keempat. 1, 2, 3. Oke. Oke, yang kelima dan keenam belum ada orangnya, jadi aku akan skip kali ya. Oke, baiklah. Paling itu dulu acara kita hari ini. Thank you sekali lagi buat Alicia dan Ryan yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi kepada teman-teman yang ada di sini. Semoga informasinya berguna ya buat teman-teman. Thank you buat teman-teman sudah meluangkan waktu juga untuk datang dan hadir ke acara Virtual Global University Expo kita kali ini. Oke, kita akan jumpa lagi besok ya di jam yang sama dan link yang sama. Jadi buat teman-teman tinggal klik aja linknya sama dengan hari ini ya. Oke, paling itu dari aku. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari Alicia dan mau Ryan? minta tanya, Bu. Mau Ya. minta tanya kakaknya. Ya. Itu dia kan study abroad kan, itu nanti cara ke Inggrisnya itu beli tiket pesawat sendiri gitu. Iya, nah nanti bisa ditanyain konsultasi lagiin sama timnya Jack tadi ya. Jadi silahkan untuk follow Instagramnya Jack tadi, nanti bisa di private consultation aja. Oke? Nah, Ryan dan Alicia mungkin kata-kata terakhir saying goodbye. Thank you semuanya. Semoga membantu ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke Jack Study Abroad, apalagi buat yang teknikal misalnya kebutuhan bahasa, terus IELTS segala macam itu bakalan ngebantu membimbing kalian banget kayak dulu aku pas aku SMA. Oke. Ya, thank you banget Jack Study Abroad udah ngundang kita nih untuk ngobrol cerita-cerita gitu. Aku ngerasain juga kok kalian waktu masih SMA gini nyari kuliah nyari kayak gini-gini kan nggak gampang kan. Tapi dengan kayak ada agensi seperti Jack Study Abroad ini bisa bantu banget. Apalagi kan konsultasi gratis, banyak nanya-nanyanya bisa enak lah gitu. Kakaknya juga baik-baik kok, aku udah ngobrol-ngobrol juga. Jadi tenang aja gitu. Good luck buat semuanya. Oke, thank you Alicia dan Ryan. Thank you buat teman-teman semuanya. Salam sehat ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, pamit diri. Terima kasih.